العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh berkah ini kita dapat melanjutkan rutinitas kajian yang seyogianya diisi oleh Pak Yai atau Mudir. Namun sebagaimana yang kita ketahui beliau sedang ada di luar Lombok, maka kami diminta untuk menyampaikan. Jadi di sini hanya untuk menyambung tiga. Tentu kami juga masih dalam proses belajar. Jadi kalau ada kesalahan tutur kata penyampaian mohon dimaklumi. Karena ini juga kajian tafsir merupakan kajian yang sulit sebenarnya. Tafsir itu kalau kita urutkan dalam ilmu agama, maka tafsir itu berada di ilmu paling atas. Jadi harus melalui tangga-tangga ilmu dulu untuk sampai ke puncaknya, yaitu tafsir. Imam Suyuti itu dalam Al-Itqan, kitab Al-Itqan itu menjelaskan ada 15 ilmu yang harus dikuasai dulu baru bisa membaca tafsir, memahami tafsir. Sehingga tafsir merupakan ilmu yang ujung, paling atas. Jadi sebenarnya merupakan harus kita memahami dulu atau menguasai dulu 15 ilmu. Bahkan ditambah lagi oleh ulama setelahnya menjadi 18 ilmu yang harus kita kuasai sebelum membaca tafsir. Itu merupakan tentang tafsir. Tapi alhamdulillah kita mencoba untuk mengurai nanti apa isi yang akan kita baca. Maka syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah ini harus diucapkan dalam segala hal. Hingga kata dengan alhamdulillahi ala kulli halin, pada setiap atau semua keadaan. Seyogianya alhamdulillah itu mungkin terbiasa kita ucapkan ketika mendapatkan kenikmatan. Tapi seharusnya kalau kita memahami lebih dalam lagi, kata alhamdulillah itu harus kita ucapkan di kala senang maupun sedih. Jadi alhamdulillah ala kulli hal menunjukkan betapa besarnya Allah, agungnya Allah. Dengan mengucapkan alhamdulillah itu merupakan bukti kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mengimani rukun iman yang keenam, yaitu beriman terhadap qada dan qadar Allah. Biasa orang-orang mengucapkan alhamdulillah ketika senang, ya. Lupa ketika mereka ditimpa musibah, kesedihan, itu harus ditanggapi juga dengan alhamdulillah. Tapi tidak harus dengan mengucapkan langsung di depan orangnya. Misalkan contoh, ada orang yang meninggal, nah janganlah kita ucapkan alhamdulillah di depan orangnya. Alhamdulillah dalam keadaan apa? Kita mengimani qada dan qadar. Ketika kita menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka terucaplah kata alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap kesedihan maupun kesenangan. Ya, maka alhamdulillah ini bukan hanya diucapkan ketika senang. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal. Ada peristiwa apa di Rabiul Awal?
peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa kita mengadakan acara maulid. Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? 12 Rabiul Awal. Insyaallah ya. Kita harus senang dengan bulan Rabiul Awal ini. Kenapa? Karena terlahirlah pada bulan ini manusia paling sempurna, manusia terbaik yang Allah ciptakan. Khairu khalqillah, sebaik-baik ciptaan yang Allah pernah ciptakan. Itu Nabi Muhammad. Dan dikatakan juga Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad itu diciptakan sebelum Allah ciptakan segala sesuatu. Sehingga arsy Allah semua yang ada sebelum Nabi Adam, nur Nabi Muhammad dikatakan sudah ada. Maka di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tambah kecintaan kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ketika kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, harus ada yang namanya bukti. Biasanya kalau kita sekarang ini butuh bukti, mana buktinya, mana janjinya, mana buktinya. Sekarang kita pertanyakan kepada diri kita, apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa buktinya? Maka kita merenung. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman dari kalian kecuali aku, kata Rasulullah, lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Maka cinta Rasulullah itu harus lebih kita cintai daripada anak-anak kita yang sudah punya anak, orang tua kita yang masih milik orang tua, dan seluruh manusia. Ini hadisnya sahih. Maka cinta kita kepada Rasulullah harus lebih. Ketika Sayyidina Umar mendengar hadis ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau aku lebih cintai daripada anak-anakku, istriku, dan orang tuaku. Rasulullah mengatakan, belum wahai Umar, belum cukup. Ternyata belum cukup. Sampai apa? Sampai kamu jadikan aku lebih kamu cintai daripada seluruhnya itu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku juga. Ya, maka kita ini harus memperbanyak sholawat dan salam sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya di bulan Maulid ini, tapi di setiap hari kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang izin di atas ini, ya karena sebenarnya di bawah harusnya ini. Dan ini sebenarnya grogi, ada beberapa kamera ini tumben saya isi itu ada kamera sehingga membuat sedikit grogi. Baik, saya dapat pesan dari Bapak Pimpinan, dari Mudir Pak Kiai untuk melanjutkan ayat ya dari kisah Nabi Musa bersama kaumnya, yaitu Bani Israil. Ya, dari ayat 67, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu wa tattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu lana rabbaka yubayyana ma hi qala innahu baqaratun la faridun wa la bikun wa bayna dzalik fa'alu ma tu'marun. Sampai akhir ayat. Sampai kita lagi sedikit ini. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qala atattakhiduna huzwa. Jadi di kisah ini, di surat Al-Baqarah ini, jadi surat Al-Baqarah itu ada sapi betina, sapi betina. Diambil nama surat ini dari kisah yang kita baca sekarang ini. Jadi kalau ada ayat-ayat atau surat yang di sini dalam Al-Quran ini, itu mengambil kisah yang ada di dalam surat itu. Biasa seperti itu. Ya, maka surat ini dinamakan surat Al-Baqarah karena di dalamnya ada kisah tentang sapi betina. Yang dimana jika kita lihat ayat ini, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu tattakhiduna huzwa. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah
untuk menyampaikan kepada kaumnya agar menyembelih sapi betina. Kemudian mereka kaumnya itu tidak langsung menerima, tapi malah bertanya kembali, kok bisa kamu menyuruh kami menyembelih sapi? Sebenarnya kisah ini harusnya didahului oleh sebabnya. Ini tiba-tiba Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk beritahukan kepada kaumnya agar menyembelih sapi. Padahal sebab diperintahkannya itu ada di ayat setelahnya. Kalau kita lihat ayat ke-72, 72, wa idh qataltum nafsan fadaratum fiha. Itulah sebab diperintahkannya untuk menyembelih sapi. Jadi ayat setelahnya nanti ada sebab untuk perintah menyembelih sapi ini. Kemudian lanjutannya anakku dan jahilin. Qala a'udzu billahi anakku dan jahilin. Qala a'udzu amtani billahi min anakuna dan jahilin. Ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi, orang-orang Bani Israil itu tidak mau. Kok bisa kamu, saat kita minta kamu berdoa kepada Allah untuk mencari siapa pelaku pembunuhan, kenapa kami disuruh untuk menyembelih sapi? Kata Bani Israil. Apakah kamu mengolok-olok kami? Kata Bani Israil kepada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa adalah Nabi ketika itu. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Namun mereka tetap akan mengerjakan penyembelihan ini. Kemudian bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana sifat dari sapi betina yang akan kami sembelih? Sehingga Nabi Musa bertanya kepada Allah, kemudian dijawab, qala innahu yaqulu inna baqaratul la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik. Ciri-ciri sapi itu yang dikatakan Allah adalah tidak tua, tidak muda, awanun baina dzalik. Pertengahan, nisfun, pertengahan dari antara tua dengan kecil, yaitu muda. Apakah orang-orang Bani Israil langsung mengerjakan? Tidak. Mereka lagi bertanya kembali. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Setelah awalnya disampaikan bahwa sifatnya adalah tidak tua, tidak muda, tidak kecil. Mereka bertanya lagi tentang ma launuha. Apa warna dari sapi yang akan kami sembelih? Kemudian Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Dikatakan Allah mengatakan sifatnya atau warnanya adalah kuning yang tua, tasurrun nadhirin, ketika dilihat akan memunculkan kegembiraan. Tasurrun nadhirin, dilihat sapi itu indah. Sudah dua mereka bertanya kepada Nabi Musa ini, apakah akan langsung dikerjakan? Ternyata tidak. Lagi orang Bani Israil ini bertanya kepada Nabi Musa, qala innahu qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Pertanyaan ketiga, tanya lagi wahai Musa Tuhanmu, bagaimana sifatnya? Fa innal baqarata syabha alaina, masih bingung kami bentuk dan rupa dari sapi yang akan kami sembelih ini. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah dan menjawab, qala innahu yaqulu inna baqaratul la dalulun tusiru al-ardha wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha. Dikatakan sapi itu tidak hina, tidak digunakan untuk membajak, dan tidak digunakan juga untuk mengairi sawah. Musallamatun baina dzalik, tidak memiliki cacat. Kemudian mereka menjawab, qul ana ji'ta bil haqq. Nah, sudah jelas sekarang kata mereka. Oh, itu ternyata yang kamu mau wahai Musa. Sudah 3 kali orang Bani Israil ini bertanya kepada Nabi Musa tentang perihal sapi betina. Dari sini sudah kelihatan orang Bani Israil ini banyak tanya. Mereka itu tidak mau langsung. Padahal Nabi Musa awal mengatakan antar bahu baqarah, sembelih saja sapi betina.
betina yang manapun yang kalian mau. Tapi cuma karena mereka orangnya itu suka bertanya yang tidak penting, ya semakin disulitkan lagi oleh Nabi Musa, oleh Allah. Ya. Syaddadu wasyuddidu, mereka membuat dirinya susah sehingga mereka jadi susah beneran. Yang awalnya diperintahkan untuk menyembelih sapi betina bagaimanapun rupanya, mereka bertanya bagaimana sifatnya, bentuknya. Dijawab, bertanya lagi bagaimana warnanya. Dijawab, bertanya lagi bagaimana bentuknya. 3 kali mereka bertanya, baru mereka qalu anajita bil haq. Bani Israil mengatakan, oh sekarang sudah jelas ternyata sifat-sifat dari sapi yang akan kami sembelih. Kemudian ayat yang ke-72, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Inilah jadi sebab perintah untuk menyembelih sapi betina ini, yaitu wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Kalau dibaca fi idgham ta'i fil asli, idgham ta dalam kata fadara'tum itu aslinya adalah tadaro'a, fatadaro'a. Ta'nya digabungkan ke dal kemudian dihapus, maka jadinya fadara'tum fiha Allah mukhrijum ma kuntum taktumun. Jadi kisahnya ini adalah ada orang yang sangat kaya di kaum Bani Israel ini, yang diceritakan tidak memiliki ahli waris. Dia sangat kaya sekali namun tidak memiliki ahli waris. Yang ada hanya anak pamannya. Dan dikatakan, ada yang mengatakan anak pamannya, ada yang mengatakan keponakannya. Sehingga keponakannya ini saking mengharapkan warisan dari pamannya, ternyata pamannya tidak mati-mati. Ya, tidak mati-mati pamannya. Dipanjangkan umurnya Allah, berdoa keponakan yang matikan paman saya biasa dapat langsung beli mobil. Ternyata tidak bisa, masih diberikan umur panjang oleh Allah. Saking inginnya mendapatkan harta pamannya, anak ini kemudian membunuh pamannya. Ini kurang ajar ya. Membunuh pamannya untuk apa? Mendapatkan warisan pamannya. Kemudian tambah kurang ajarnya, ketika setelah dibunuh, dibawa mayat pamannya ini ke depan rumah orang. Dalam satu kisah di dalam satu riwayat dikatakan dibawa ke depan rumah orang. Agar apa? Agar orang ini yang dicurigai membunuh pamannya. Orang ini, anak ini, keponakan ini datang ke Nabi Musa, Nabi Musa melaporkan, paman saya dibunuh, saya mau cari pembunuhnya. Padahal yang bunuh siapa? Dia sendiri. Dibawa ke depan rumah orang, agar orang mengira yang bunuh adalah yang punya rumah. Kemudian orang punya rumah keluar, ya saya tidak pernah membunuh. Sehingga ribut, fadarotum itu artinya saling mendorong atau berdebat, atau bisa diartikan berselisih siapa pembunuh dari orang ini. Kemudian ketika orang sudah ramai, masyarakat bingung siapa pembunuhnya, itu belum ada intel, belum ada CCTV dulu. Jadi dimintalah, wahai Musa, engkau Rasulullah, silakan tanya Tuhanmu siapa pembunuh dari orang ini. Yang minta bertanya adalah keponakannya itu. Dia mengira bahwa dia akan selamat dari tuntutan. Ternyata Nabi Musa melapor ke Allah. Allah mendapatkan wahyu, disuruh untuk menyembelih sapi betina tadi. Ini kisahnya begini. Jadi pembunuhan dulu, baru ada perintah untuk menyembelih sapi. Sehingga orang-orang yang Bani Israil itu kaget. Kami bertanya siapa pembunuhnya, kenapa kami disuruh menyembelih sapi? Kan logikanya tidak masuk akal sebenarnya. Tapi karena ini perintah Allah, harus dikerjakan. Sehingga Bani Israil itu awalnya tidak menerima. Tapi karena ini Rasulullah, yaitu Nabi Musa, kemudian dicari sudah. Bagaimana sifatnya sapi itu? Tadi disebutkan. Sampai mereka, oh oke, ini sapinya seperti ini, kita akan cari. Ternyata dalam sebuah riwayat, yang memiliki sapi ini adalah anak yang soleh. Ya, dikatakan di sini,
Ada di sini dikatakan yang memiliki sapi itu adalah anak yang albar, anak yang soleh. Yang dimana dulu anak ini masih kecil ditinggal orang tuanya atau bapaknya meninggal. Sapi ini dikisahkan dilepas oleh bapaknya di tengah hutan dengan berdoa kepada Allah. Saat berikan Allah, sapi ini untuk anak menanti. Dilepas di hutan, hanya itu yang tersisa dari warisan bapak ini. Ketika anaknya sudah besar, disampaikan oleh ibunya bahwa ada sapi bapakmu di tengah hutan. Cari sapi itu. Kemudian ketika anak ini pergi ke hutan, ditemukanlah sapi ini. Ya. Ditanya bagaimana dirinya, dia ketemu, kamu akan senang melihatnya, dia akan berkilau. Masuklah anak ke hutan dan bertemulah dengan sapi bapaknya ini. Dan dikatakan pesan ibunya, sapi ini tidak boleh kamu tunggangi, tidak boleh kamu apa-apakan, hanya kamu tuntut untuk balik ke rumah. Dikisahkan sapi ini setelah bertemu anak ini, sapi itu berkata kepada anak ini, tunggangilah saja aku. Karena dikatakan waktu itu anak ini sedang nyari kayu, sehingga sapi itu menawarkan, tunggangi saja aku. Ternyata anak ini sangat soleh, sangat berbakti kepada orang tuanya, tidak mau menunggangi sapi karena pesan ibunya tidak boleh ditunggangi. Ternyata itu hanya ujian dari sapi ini, apakah anak ini benar-benar berbakti ke orang tuanya apa tidak. Ternyata anak ini sangat berbakti. Padahal dia sedang membawa kayu dan juga sedang membawa sapi. Kemudian datanglah sapi ini dibawa ke rumah. Orang ibunya senang dan ingin menjual sapi ini, dikatakan dengan 3 dinar. 3 dinar sekitar mungkin, dan dinar sekitar 4,5 gram emas kalau nggak salah sekarang, dikalikan 3 sekitar berarti 13,5 gram, dikalikan 1 juta saudara. Ya sekitar harganya 13,5 juta sapi ini kalau dijual. Tapi ibu yang mengatakan apa? Jual dengan 3 dinar dengan syarat aku itu. Ternyata anak ini diuji oleh malaikat, pergi ke pasar. Malaikat datang ke anak ini mengatakan, aku beli sapimu dengan 6 dinar, tapi jangan kasih tahu orang tuamu. Anak mengatakan, tidak, aku hanya menjual dengan 3 dinar dengan syarat orang ibuku harus setuju. Anak pulang, lapor ke ibunya, tadi ada yang membeli 6 dinar. Ya udah, besok pergi berangkat jual 6 dinar dengan syarat aku itu. Kemudian berangkat lagi anak ini ke pasar ingin menjual dengan 6 dinar dengan syarat ibunya harus hidup. Datang lagi malaikat yang sama menanyakan, aku beli sapimu 12 dinar dengan syarat jangan kasih tahu ibumu. Anak ini bagaimana? Tidak. Kembali lagi, saya tidak mau menjual sapi ini kecuali dengan 6 dinar dan ridho orang tua saya. Kembali ke rumah dan ibunya itu tahu bahwa yang datang membeli itu bukan manusia, tapi malaikat. Sehingga sapi inilah yang tadi tidak pernah dipakai membajak, tidak pernah digunakan untuk menyirami lahan. Inilah yang dicari oleh Bani Israel tadi, sapi ini, sehingga dikisahkan dibeli sapi ini dengan kepingan emas yang bisa menutupi sapi itu. Berapa juta kira-kira ya? Kalau tempel itu kan kalau dinar kan kayak rupiah itu, kayak uang logam. Tempel mungkin berapa ratus logam dinar itu. Ya, dikalikan berapa juta gitu ya. Nah itu. Ini anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sehingga sapi inilah yang dicari Bani Israel, ditemukan. Kemudian dia makan. Fakulnat ribu biba'dihah. Setelah disembelih sapi ini, dikatakan di dalam kitab ini, faduriba bilisaniha au ajbi dzanbiya. Dipangkat ekornya diambil, ada yang mengatakan ekornya, ada yang mengatakan isinya, dagingnya. Tadi paman yang mati yang kaya itu dipecut, ya, dipukul dengan daging atau ekor dari sapi bernya itu bangun ternyata, ya. Bangun
hanya mengatakan apa? Qatalani fulan wa fulan. Hidup hanya untuk apa? Mengatakan yang bunuh saya adalah keponakan saya. Mati lagi orangnya. Hanya untuk mengatakan pembunuh saya adalah keponakan saya. Wa mata faharama miras, sehingga anak itu yang tadi mengharapkan warisan pamannya haram miras, tidak boleh dia dapatkan warisan. Jadi kisahnya luar biasa. Ada beberapa anak yang dia merasa sangat soleh, taat kepada orang tuanya. Maka kita yang masih memiliki orang tua, taat kepada orang tua kita. Ataupun yang sudah mendahului kita, tidak apa-apa. Kita ikhlas, ridho, sabar, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan orang tua kita. Ya, karena janji Rasulullah, salah satu yang bisa menemani orang yang sudah meninggal itu adalah waladun sholihun yad'u lahu, anak yang berbakti kepada orang tuanya, mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Jikalau ini sudah ada yang bapak, mungkin orang tuanya sudah meninggal, didoakan. Anak berbakti itu bukan hanya yang masih sekolah, gitu. Mohon maaf, yang berumur 50 tahun, 60 tahun, itu masih disebut anak berbakti jikalau dia masih mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dulu. Jadi anak berbakti itu bukan hanya yang masih kecil-kecil gini, bukan hanya hari-hari ini. Mohon maaf, jadi orang tua yang sudah mungkin berumur 50 tahun, 60 tahun, ya orang tua yang sudah meninggal mungkin puluhan tahun yang lalu, itu masih juga disebut sebagai waladun sholih yad'u lahu. Sehingga kalau orang tua ini mendoakan orang tua yang sudah meninggal, insya Allah akan dapat pahala orang tuanya yang sedang berada di dalam kubur. Ini yang bisa diambil, hikmah yang pertama diambil adalah anak soleh. Yang tadi yang memiliki sapi itu mendapatkan berapa banyak keping emas. Begitu juga kalau kita menjadi orang yang soleh, insya Allah nanti balasannya apa? Surga. Jelas. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Maksudnya bukan cari telapak kaki, bukan, taat kepada orang tua maksudnya. Sehingga dalam Al-Qur'an, fala taqul lahuma uffin. Uffin itu artinya mengatakan tekumele, wahku. Nah, kata-kata wahku tekumele ini tidak boleh diucapkan oleh anak kepada orang tuanya. Apalagi sampai nyemprat orang tuanya, apalagi sampai membantah orang tuanya. Hati-hati, ya, hati-hati, jadi batu nanti, ya, jadi batu. Walaupun tidak tahu sekarang bisa apa enggak, hati-hati saja. Tidak batu di sini, tapi nanti di akhirat batunya, batu neraka ada batunya ini. Dan neraka itu isinya adalah batu yang buat yang bahan bakarnya. Waktu Tuhan naswal hijau. Bahan bakar neraka itu apa? Manusia dan batu. Maka nanti kalau tidak jadi batu di dunia, mungkin tidak diberikan batu di neraka. Nauzubillah min. Maka anak-anak yang masih orang tua yang masih kemudian atau yang sudah meninggal, kita doakan orang tua kita. Itu yang pertama. Kemudian dapat diambil juga dari kisah Bani Israil ini, jangan banyak tanya ketika ada perintah dari Allah dan Rasulullah. Kerjakan. Mungkin itu terlihat tidak baik, tapi isinya baik. Asa antakru syai'an wa huwa khairun lakum, dalam Al-Qur'an. Mungkin kalian membenci hal itu, tapi ternyata itu baik buat kalian. Contoh misalkan misal orang yang sakit paru-paru, tapi dia sedang merokok. Harusnya benci dengan rokok. Misalkan dia sedang sakit parah, sakit dalam, harusnya ditinggalkan, tapi dia masih senang. Kebalikannya, wasa tuhibu syai'an wa huwa kurun lakum. Mungkin kalau kita senang kepada sesuatu, tapi ternyata itu tidak baik bagi kita. Maka disinilah tempat diujinya keimanan kita terhadap qada dan qadar. Ketika kita senang terhadap sesuatu, ternyata hal itu tidak kita dapatkan. Bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita menanggapi apa yang Allah tentukan ini?
Misal, contoh lah misalkan, ada orang yang mau menikah dengan A, si fulana, sudah siap menikah, ternyata bukan jodohnya. Kalau ada viral itu kan, sudah baru menikah, istrinya kabur. Kemudian laki jadi artis, dia udah diundang di mana-mana, terkenal sekali. Itu bukan jodohnya. Bagaimana caranya menyikapi? Harus sabar. Berarti asa anu ibu saya, wahwa kurlaku, mungkin awalnya dia cinta, tapi di akhirnya bukan, ternyata bukan jodohnya. Gitu juga dalam semua kehidupan kita. Mungkin ada yang kita lihat itu baik, ternyata buruk isinya. Contoh banyak sekali. Apalagi kalau masuk di ranah pemerintahan, kita tidak tahu dari mana, itu kan harus hati-hati. Kemudian ada lagi yang kita diambil di sini, harta tadi kan, tadi dia kisah itu anak yang keponakan yang mengharapkan harta pamannya. Padahal harta itu sangat harus hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum ahlikum naro. Hati-hati dengan neraka, karena uang, materi, harta ini yang kadang melalaikan manusia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalukum wal auladukum. Jadi hati-hati, jangan sampai harta yang kalian miliki itu menghancurkan kalian. Padahal harta itu harus sangat hati-hati. Akan ditanya dari mana didapatkan dan untuk apa dikeluarkan. Makanya hati di sini kita lihat ada anak yang sangat mungkin terjadi di masyarakat kita. Orang tua yang dulu sudah meninggal, sudah bagi warisan, nanti cucu-cucunya menggugat. Banyak nih di sana ini terjadi di masyarakat kita banyak. Di daerah saya juga ada, sampai mereka ngabis berapa ratus juta untuk menggugat tanah. Ini gara-gara harta. Padahal harta ya kita butuh-butuh, tapi bukan jadi tujuan. Karena jelas tujuan kita hidup adalah untuk beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ini kisah yang sangat luar biasa, banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Dan kisah Nabi Musa, kalau kita buka Al-Quran, pasti akan kita temukan terus di setiap juz itu ada kisah Nabi Musa bersama Fir'aun lah, bersama kaumnya. Karena kisah Nabi Musa itu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Jadi Al-Quran itu bukan hanya isinya tentang ibadah nih, kisah-kisah, dan Allah memberikan kisah ini bukan sekedar kisah, ada hikmah dan pelajaran yang disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal afala yatadabbaru Al-Quran, apakah kisah-kisah atau Al-Quran ini kita tadabburi apa tidak? Kita memikirkan hikmahnya, pelajarannya tidak? Itu pertanyaannya. Sama tadi pertanyaan apakah kita cinta Rasulullah? Itu harus ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Maka semoga kita termasuk dari anak yang soleh, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah, dan taat kepada perintah Allah dan Rasulullah. Jangan seperti Bani Israil yang banyak tanya, jangan yang banyak keluhan. Rasulullah mengatakan, wa inna ahlaka man qablakum kasratu su'ali wa ikhtilafum al-anbiya'i. Orang-orang dulu itu dihancurkan oleh Allah karena banyak tanya kepada nabi mereka, pertanyaan yang tidak bermanfaat, dan juga banyak perselisihan mereka dengan Rasulnya. Inilah yang jadi pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya kira kita cukupkan ya. Kurang lebihnya tentu banyak kurangnya, karena kita masih belajar juga. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dengan visi yang lebih matang lagi dan lebih bermanfaat lagi. Saya kira saya akhiri dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah para jamaah, Bapak Ibu, sebagaimana biasa mungkin ada pertanyaan terkait dengan surah Al-Baqarah atau pertanyaan-pertanyaan di luar tema, kami persilakan. Baiklah, mungkin kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada malam hari ini luar biasa ilmu yang kita peroleh dari Ustaz. Walaupun Ustaz tadi mendahului merendahkan diri, tetapi sungguh luar biasa. Barangkali sudah cukup jelas, tetapi saya bukan ikut-ikutan seperti Yahudi tadi banyak bertanya, tapi kami ingin mendapatkan hikmah yang lebih jauh lagi. Jadi dengan pertanyaan ini terkuatlah suatu hal yang ingin dicari. Saya tidak kandati seorang pembunuh itu, menurut perasaan saya kurang sabar menunggu harta warisan, kalaupun dia itu tidak akan dapat. Nah, oleh karena itu mungkin kebaikan dari masalah ini kira-kira untuk kita ini mohon kita diberikan pencerahan kebaikan. Nah, tentu tidak baik masalah pembunuhan, tetapi akibatnya kita kan tahu akibat disuruhnya boleh sampai betina itu akhir terkuat lah, itu satu masalah. Nah, jadi baiknya terhadap kita mungkin itu atau katakan hikmahnya, mungkin ini yang ini saya diberikan pecahan barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk pertanyaannya. Memang kalau kita lihat kisahnya pembunuhan, tentu di balik kisah ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi ada beberapa yang bisa kita ambil. Kalau kita melihat tadi yang saya sampaikan, jadi anak yang soleh itu salah satu kebaikan yang bisa kita ambil. Anak soleh tadi saya sampaikan, mohon maaf, bukan hanya anak kecil seperti ini. Malah pelungguh juga sebenarnya masih jadi anak yang soleh. Ketika pelungguh bisa tetap mendoakan orang tua yang sudah meninggal, nah, itu salah satu kebaikan yang bisa diambil. Apa juga kemudian ada hal yang sangat penting di sini yang harus kita pahami ketika orang-orang Bani Israil itu banyak bertanya tentang pertanyaan tidak penting. Ini yang dihindari, pertanyaan yang tidak mendapatkan faedah. Karena ada pertanyaan orang-orang yang bertanya yang hanya menimbulkan tawa, canda. Ini yang dihindari. Maksudnya apa? Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita banyak bertanya. Ketika kita diingatkan untuk sholat dengan adanya suara azan, jangan kita bertanya, oh masih lama azan belum qomat. Oh masih lama azannya. Ini tanda-tanda kita meremehkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kebaikan-kebaikan, kita langsung kerjakan. Orang-orang yang tadi itu disuruh menyembelih, tapi mereka menunda-nunda dengan alasan yang tidak penting. Maka bisa kita tarik dalam kehidupan kita, maka jangan kita tunda kebaikan-kebaikan yang sudah Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Selagi kita mampu untuk mengerjakannya. Fama amartukum bihi min syai'in fa'tu bihi masatum. Ketika aku perintahkan kalian mengerjakan sebuah kebaikan, kerjakan kebaikan itu sebisa kalian kerjakan. Maka yang bisa kita ambil sini lah, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, maka harus kita kerjakan dengan segera. Jangan kita banyak bertanya apa manfaatnya, oh sepertinya tidak ada manfaat dari perintah ini, kemudian dia tinggalkan. Maka lebih baik lagi ketika kita langsung mengerjakan apa perintah yang pernah kita dengar, terlebih dari Al-Quran dan Sunnah. Itu mungkin itu tadi.
Oke, ada lagi? Oke. Sedikit lagi sebenarnya kalau kita bahas Bani Israel ini, Bani Israel itu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi mereka tidak mensyukurinya. Termasuk mereka diselamatkan dari Fir'aun dengan membelah lautan oleh Allah, tapi mereka masih setelah itu menyembah berhala. Mereka di sini kufur nikmat orang-orang Bani Israel ini. Kalau kita baca dari awal itu kisah-kisah mereka berapa nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka mengkufurinya. Maka di sini yang harus kita ambil juga adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat itu bukan hanya sebatas materi. Ini sering saya sampaikan, bukan hanya materi. Diri kita ini harus kita syukuri. Tangan kita harus syukuri. Penglihatan kita harus syukuri. Maka syukur itu artinya sirful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajlihi. Kita gunakan apa yang Allah berikan kepada apa sesuatu itu diciptakan. Misalkan contoh, tangan Allah ciptakan berikan kepada kita untuk apa? Untuk membantu, untuk mengerjakan kebaikan. Maka tidak boleh tangan ini kita gunakan untuk melakukan kemaksiatan. Ketika kita melakukan tangan ini untuk kebaikan, pada saat itu kita sedang mensyukuri nikmat Allah. Ketika tangan ini kita gunakan untuk melakukan keburukan, maka pada saat itu kita sedang mengkufuri nikmat Allah. Jadi bukan hanya tangan, semua penglihatan, pendengaran, kaki kita. Jadi syukur itu bukan hanya kepada materi. Jadi orang-orang Bani Israel itu mereka lupa terhadap nikmat yang banyak Allah berikan, mereka kufuri. Itu mungkin sebenarnya yang paling penting dari kisah Bani Israel. Banyak nikmat yang mereka kufuri. Itu mungkin. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu, santriwan dan santriwati rahimahullah, semoga apa yang kita dengar, apa yang kita simak bersama dapat menambah wawasan dalaman kita. Agar berbarokahnya kajian kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.